Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, karena Engkau kami hidup di pagi hari ini, dan karena Engkau pula kami akan bertemu dengan sore hari, dan karena Engkau kami hidup, dan juga karena Engkau kami mati, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh pengikutnya. Insya Allah kita semua adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa terus menghidupkan sunnahnya, terus mengamalkan ajaran agama ini sampai titik darah penghabisan. Dalam kondisi Ambon, Indonesia, bahkan dunia, dalam keadaan virus corona lagi sedang mewabah, dan telah jatuh korban tidak sedikit di seantero dunia ini. Bahkan kita siang dan malam, pagi dan sore terus berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kesehatan lahir dan batin, agar seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari dapat kita jalankan dengan baik. Selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ansar, kami memiliki rasa tanggung jawab moral terhadap kondisi keumatan hari ini. Bahkan tanggung jawab moral kami sebagai pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, yang khususnya kami membidangi dakwah dan pengembangan masyarakat. Kami tentu memberikan penjelasan, pencerahan agar umat ini merasa tenang terhadap ujian dan cobaan Allah berupa menyebar dan mewabahnya virus COVID-19 atau 19. Bagaimana umat Islam menyikapi kondisi ini? Apakah kita lari darinya? Atau kita harus bertahan? Kemudian, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jadami wasayyil istiqami. Ya Allah, ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Dan subhanallah, pemerintah di negara kita ini pun telah begitu gelisahnya, bahkan telah mengambil sikap yang tegas untuk rakyat Indonesia, bagaimana menjaga agar terhindarkan diri kita dari virus corona 19 ini. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa. Saudaraku, Majelis Ulama merupakan perwakilan dari umat ini yang telah memiliki kemampuan dalam bidang ilmu agama dan telah memperhatikan dengan seksama kondisi bangsa dan umat ini. Lalu kemudian keluarlah fatwa, dan fatwa itu diminta maupun tak diminta adalah merupakan kewenangan Majelis Ulama yang memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan solusi terhadap umat ini. Agar apa? Umat tidak akan panik dan bingung, dan mereka senantiasa sabar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi ini juga telah dialami oleh masa-masa umat sebelum kita. Dan itulah sebabnya menjadi manusia yang cerdas tentunya harus mengambil pelajaran dari apa yang telah dialami oleh manusia-manusia sebelumnya. Bahkan subhanallah, MUI memberikan solusi. Mereka yang menderita atau mendapatkan wabah penyakit corona ini, maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan tidak sholat Jumat kita ini adalah bukan sesuatu yang kita mengada-ngada, tetapi diakibatkan karena penyakit. Dan ini telah menjadi statement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maka momentum ini seharusnya sebagai seorang muslim kita harus mengambil pelajaran yang cukup banyak. Ikhwatul iman, cobalah kita introspeksi diri kita. Saya dan saudara-saudara sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Berapa waktukah kita telah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dalam hal berzikir, beristighfar, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam membaca atau tilawah Al-Quran. Tentu momentum ini mari kita jadikan untuk meningkatkan kapasitas keimanan kita dan kemudian amalia saleh kita sebagai pengejawentahan terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran. Padahal subhanallah, membaca Al-Quran ini kebaikan dan pahalanya di sisi Allah luar biasa. Ya, makanya Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Ya, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti di akhirat menjadi syafaat bagi pembacanya. Dari studio mini Al-Ansar TV Pondok Pesantren Al-Ansar ini, kami menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian untuk mari sama-sama kita jadikan momentum di mana kita diminta untuk berada dalam rumah kita. Mari kita tingkatkan amalia kita tingkatkan amalan-amalan fardu, amalan-amalan sunnah, dan kita memiliki waktu yang cukup banyak dengan keluarga, dengan anak istri kita. Kita didik mereka, kita belajar bersama-sama agar kehidupan kita dari hari ke hari semakin lebih baik. Dan insya Allah jika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Kepada mereka saudaraku yang telah terjangkit virus Corona-19, kami doakan agar insya Allah kalian menjadi syahid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari di hadis yang 5764, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggal karena wabah penyakit atau ta'un adalah kesyahidan bagi setiap muslim. Berita gembira wahai saudaraku, jika qadar Allah telah menimpa kalian dan kalian meninggal, maka kami seluruh umat Islam bersaksi atas kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah para syahid. Dan insya Allah mudah-mudahan wabah ini, virus ini tidaklah menjadikan umat ini tercerai-beraikan, tapi justru bersatu. Dan insya Allah mari persatuan dan persatuan umat ini haruslah dijaga, apalagi di negeri Maluku yang sangat kita cintai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.